menjadi orang lain. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Mengapa? Sebab kamu adalah pribadi yang unik, pribadi yang istimewa, yang berbeda, yang mandiri. Sehingga cinta yang sejati mengandung satu kata kunci, yakni pembebasan. Nggak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Kamu harus percaya kepada pikiranmu sambil terus mengasahnya dan mengembangkannya. Kamu harus menghargai perasaanmu. Dengan percaya, kamu berani mengungkapkan pikiran dan perasaanmu. Kamu patut memiliki yang dinamakan kebahagiaan, pembebasan, dan kemandirian. Menjadi diri sendiri dan bukan duplikasi dari orang lain adalah tipikal seorang yang menghargai dirinya, tapi juga tidak lupa menghargai orang lain. Ini yang patut kita kerjakan, termasuk dalam menjalin hubungan, interaksi, dan pernyataan cinta yang sejati. Kamu tidak memiliki rasa takut karena berada di bawah tekanan. Kamu boleh mengungkapkan pendapatmu, pikiran-pikiranmu sebagai seseorang yang bebas. Dalam hubungan cinta yang sejati, tidak ada yang dinamakan kamu tuan dan aku hamba. Dia bos dan yang lainnya budak. Apalagi kalau itu terjadi dalam hubungan perkawinan atau kehidupan rumah tangga. Sehingga sangat manusiawi kalau kita memberikan tempat dan wadah untuk orang mengalami yang dinamakan sukacita. Orang boleh berpendapat, menyatakan perasaannya, dan dalam hubungan interpersonal seperti itu, satu lagi kata kunci, menghargai. Ini patut kita latih terus-menerus dalam diri kita kembangkan terus-menerus dalam diri kita. Sehingga sama-sama kita menjadi pribadi yang membebaskan. Jadi dalam bertindak, kita tidak akan pernah takut kehilangan cintanya. Kita tidak perlu takut untuk jujur mengatakan apa yang ada, yang kita rasakan kepadanya. Hubungan ini sangat luar biasa. Orang mengalami pembebasan, mengalami kepuasan, merasa diterima dan dipercayai. Bukankah hal itu sangat kita perlukan dalam kehidupan ini? Menjadi pribadi yang unik, yang berkembang menuju kodratnya dan bersinergi satu sama lain dalam perbedaan. Ini patut dirayakan dan ini patut disyukuri. Saya juga menerapkan hal itu dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak boleh dominan terhadap suami, terhadap anak-anak. Ini harus terus diingat. Begitu seorang mendominasi seseorang dan membatasi segala sesuatu menurut syarat-syaratnya, tidak akan langgeng hubungan ini. Jadi dalam cinta yang sejati, ada cinta yang diungkapkan dengan tak bersyarat. Orang tidak takut untuk terbuka. Tidak ada rasa takut untuk terbuka dan jujur. Hubungan yang seperti ini sangat indah sekali. Sebab dalam pribadi yang saling mencintai, ada penerimaan dan percaya.
saling mendukung, dan menopang. Indahnya hidup ini. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita patut mewujud nyatakannya. Berusaha dengan sengaja melakukannya. Karena kita mengasihi. Karena kita mencintai. Sebagaimana adanya. Lawan dari cinta tak bersyarat adalah cinta bersyarat. Wah, susah sekali kehidupan kalau begini. Karena saya mau mencintaimu jika, aku mau menerimamu kalau. Nah, kita harus bertobat dengan hal-hal yang seperti ini. Orang harus pakai standarku. Dia, pasangan kita, harus pakai standar kita. Ya, hidup yang seperti ini menderita sekali. Susah sekali. Menyedihkan sepanjang kehidupan. Dan percaya, tidak akan langgeng hubungan yang seperti ini. Sehingga memaksa atau dominan, mendominasi pasangan. Ini harus ditiadakan dalam hubungan, perkawinan, atau rumah tangga. Mengapa? Sebab kalau hubungannya seperti itu, orang yang kita cintai harus menurut sama kita. Orang yang kita kasihi, dia harus tunduk sama kita. Ada baiknya berdialog. Sangat baik sekali kalau kita mau berdialog. Berbicara tentang kebutuhannya. Karena kebutuhan orang yang kita kasihi, dia bisa berbeda dengan kita. Kita memang tidak sama dengan pribadi orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Sama sekali tidak sama, walaupun ada kesamaan-kesamaan di satu titik, dua titik tertentu. Tapi itu toh membuat kita unik dan berbeda satu sama lain. Terimalah ini dan rayakan kehidupan. Di dalam tindakan, bukan membuat seorang tunduk, intervensi, tapi menawarkan. Karena kita mengasihinya dan kita percaya kepadanya. Sehingga rajin-rajinlah berdialog, rajin-rajinlah berbicara, mendengarkan tentang orang lain, dan juga mengatakan diri bahwa saya begini, seperti ini saya, pikiran saya seperti ini, perasaan saya begini. Belajar untuk mengungkapkannya sehingga orang lain dapat mengerti. Ingat loh, walaupun itu suami kita, itu anak kita, orang tua kita, belum tentu mereka mengerti tentang apa yang ada di pikiran kita, yang ada di sini kita itu. Tentang apa yang ada di sini, kita kan bukan dukun. Kakak adik saja berbeda sifatnya dan perilakunya. Berbeda cara-cara berpikir, mindsetnya, dan keputusan-keputusan, pilihan-pilihan keputusan. Kakak adik loh, satu kandung. Apalagi orang yang kita temui di perjalanan hidup kita dan kita berkomitmen untuk berjalan bersamanya. Rajin-rajin mendengarkan, rajin-rajin juga mengungkapkan tentang diri. Itu tidak ada salahnya. Contohnya, Pak, aku senang sekali kamu membantu aku mencuci piring. Tanganku ini juga capek sekali mengerjakan ini dan itu. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih sekali kamu bantu saya membersihkan tempat tidur, mencuci piring, bantu saya mengepel. Saya sangat mengharapkannya sebab kita tidak mempunyai pembantu. Misalnya, berikan dia afirmasi, berikan dia promosi, pengakuan dan
kita menyatakan rasa bangga kita. Dan orang akan lihat, oh dirinya begitu, oh dia senang, oh dia happy, oh dia suka. Apalagi dalam kehidupan ini, kalau kita tidak menciptakan yang dinamakan kebahagiaan, kalau kita tidak menciptakan yang dinamakan pembebasan, kalau kita tidak menciptakan yang dinamakan kemandirian. Seperti itu saja. Saya berharap kita melatih ya, apa yang memang harus kita kerjakan dan buat dalam hidup ini. Hindari menaklukkan orang. Tawarkan saja, beri pandangan-pandangan. Seseorang harus bergerak, mengambil langkah seperti apa yang dia suka, dan dia tidak berada di bawah tekanan. Dia paham apa yang harus dia lakukan. Nah, kerjakan itu. Demikian, kita jumpa lagi di sesi terakhir yang ke-11 dari seri Cinta yang Sejati. Salam. Jalan